Memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan yang hingga saat ini masih bingung, masih galau, atau juga masih pusing mau pilih tipe MacBook yang mana yang mau dibeli, apakah MacBook Pro atau MacBook Air yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Kembali lagi dengan Study Profesional Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia membahas tentang berbagai macam permasalahan dan juga kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia memberikan tips bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Kembali saya akan berikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan yang hingga saat ini masih bingung, masih galau, atau juga masih pusing mau pilih tipe MacBook yang mana yang mau dibeli, apakah MacBook Pro atau MacBook Air yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Nah, di sini saya coba memberikan tips atau juga masukan atau juga saran kepada rekan-rekan biar nggak pusing atau juga nggak bingung untuk menentukan tipe MacBook mana yang mau dibeli, baik itu untuk MacBook yang baru atau juga untuk MacBook yang second. Biar rekan-rekan nggak salah pilih atau nggak salah beli, dan juga biar rekan-rekan bisa mendapatkan MacBook sesuai dengan yang rekan-rekan butuhkan. Kenapa saya angkat permasalahan ini, saya tampilkan di konten saya? Karena banyak juga nih dari rekan-rekan yang minta saran kepada saya itu pada saat mau beli MacBook, apakah mau beli MacBook Pro atau MacBook Air. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jawaban buat rekan-rekan yang memang masih bingung untuk menentukan mau beli tipe MacBook yang mana. Ya tadi seperti yang saya bilang, biar rekan-rekan nggak salah dalam membeli MacBook. Ya sekedar untuk perbandingan saja buat rekan-rekan agar nggak salah dalam memilih tipe MacBook mana yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Nah, di sini saya coba sedikit berikan satu masukan pada rekan-rekan perbedaan antara dua tipe MacBook yang diproduksi oleh Apple, yaitu MacBook Pro dan MacBook Air. Apple memang sengaja memproduksi kedua tipe MacBook ini, MacBook Pro dan MacBook Air, dan diperuntukkan untuk pangsa pasar yang berbeda, juga pengguna MacBook yang berbeda. Karena yang menggunakan MacBook itu dari berbagai macam kalangan yang berbeda. Makanya demi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau juga demi untuk memenuhi kebutuhan para pengguna MacBook yang berasal dari berbagai macam kalangan ini atau berbagai macam latar belakang profesi pekerjaan, Apple memproduksi kedua tipe MacBook tersebut. Yang pertama saya bahas adalah untuk MacBook Pro. Dari namanya aja kita udah bisa membayangkan MacBook Pro ini ditujukan untuk kalangan mana atau pangsa pasar yang mana. MacBook Pro yang diproduksi oleh Apple itu diperuntukkan atau diprioritaskan untuk para profesional. Makanya dikasih nama itu MacBook Pro. Jadi MacBook profesional, tapi disingkat dengan MacBook Pro. Ini yang memang kinerjanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang kebanyakan, seperti editor, apakah editing foto, editing video, editing lagu, atau juga konten kreator, atau juga desainer. Nah, mereka ini membutuhkan satu perangkat yang memang mumpuni guna menunjang aktivitas pekerjaannya tadi. Bukan hanya kuat, tangguh, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berat seperti SketchUp, Arsip, Adobe Premiere, Photoshop, yaitu InDesign, Illustrator, dan beberapa macam aplikasi berat lainnya. Dan aplikasi-aplikasi berat tersebut ketika dijalankan atau ketika dioperasikan di MacBook nggak ada masalah apa-apa. Untuk kecepatannya juga bagus, yaitu untuk hasil dari yang mereka kerjakan itu juga maksimal, memuaskan. Karena untuk editing foto hasilnya juga memuaskan, untuk editing video juga nggak lemot, nggak nyendat-nyendat. Jadi memang benar-benar para kalangan profesional ini membutuhkan satu perangkat yang memang benar-benar mumpuni. Selain kuat, tangguh, juga bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi berat di perangkat tersebut. Nah, untuk itulah mengapa Apple memproduksi MacBook Pro ini yang diperuntukkan bagi kalangan profesional yang memang sangat membutuhkan satu perangkat yang mumpuni dan bisa menjawab keinginan kalangan profesional ini. Artinya satu perangkat yang memang benar-benar mumpuni untuk menunjang aktivitas pekerjaan mereka yang memang kinerjanya jauh lebih tinggi dan mempunyai skill tersendiri untuk jenis kerjaan mereka. Itu kenapa Apple sebagai produsen MacBook menghadirkan MacBook Pro untuk kalangan profesional. Jadi pangsa pasar untuk MacBook Pro ini sebenarnya diperuntukkan bagi kalangan profesional. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang profesional juga bisa menggunakan MacBook ini. Apakah itu pelajar, apakah itu mahasiswa, itu juga bisa menggunakan MacBook ini. Jadi
bukan berarti juga Apple memproduksi MacBook Pro ini ditujukan untuk pangsa pasar kalangan profesional yang bukan profesional atau yang memang punya keahlian khusus di bidangnya itu tidak bisa menggunakan. Jadi siapapun bisa menggunakan untuk tipe MacBook ini untuk berbagai macam aktivitas ya, tinggal tergantung dari rekan-rekan semuanya. Lanjut ya, tadi saya membahas untuk MacBook Pro dan diperuntukkan untuk pangsa pasar yang mana. Nah sekarang saya membahas untuk MacBook Air. Nah kalau untuk MacBook Air itu diproduksi oleh Apple, diperuntukkan untuk para pekerja kantoran, yaitu mahasiswa dan pelajar yang menggunakan MacBook hanya untuk pekerjaan ringan, seperti untuk mengerjakan pekerjaan kantor dengan menggunakan aplikasi ringan, itu membuat laporan, rekap bisnis, untuk presentasi dengan klien dan pekerjaan kantor lainnya. Jadi hanya menggunakan aplikasi-aplikasi ringan dan juga untuk kinerjanya nggak terlalu tinggi. Nah sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa mengerjakan tugas-tugas sekolah atau juga tugas-tugas kuliah, dan juga tidak menggunakan aplikasi-aplikasi berat seperti yang tadi saya uraikan yang digunakan di MacBook Pro. Nah itu paling aplikasinya digunakan kayak Office, Word, Excel, PowerPoint, atau juga untuk browsing internet untuk cari data yang berhubungan dengan tugas kuliahnya atau juga tugas dari sekolahnya, atau juga hanya untuk berselancar di dunia maya. Nah kalaupun MacBook Air ini dipergunakan untuk edit foto, itu juga nggak menggunakan aplikasi berat. Ya paling dia menggunakan aplikasi bawaan dari macOS yang digunakan di MacBook, kan ada di Photoshop. Ya memang ada juga 1-2 yang menggunakan MacBook Air untuk ngedit video atau juga ngedit foto, tapi nggak banyak. Ya kadang saya juga menggunakan MacBook Air untuk ngedit video yang akan saya unggah di konten saya di channel saya di YouTube. Yaitu juga untuk kapasitas gigabyte video yang saya edit itu nggak terlalu gede dan juga nggak berat. Ini hanya video-video ringan aja yang kadang saya edit di MacBook Air. Nah kalau untuk video-video yang kapasitas gigabyte-nya yang akan diedit itu gede, saya menggunakan MacBook Pro saya. Karena sangat beda ketika saya ngedit menggunakan MacBook Pro dan ketika saya mengedit video itu di MacBook Air, itu kerasa banget perbedaannya. Begitu juga untuk proses render video, itu juga kerasa. Ya intinya untuk MacBook Air ini diproduksi oleh Apple, ini diperuntukkan bagi mereka yang hanya menggunakan MacBook ini untuk mengerjakan pekerjaan ringan dan tidak terlalu membutuhkan aplikasi-aplikasi berat seperti untuk desain grafis, untuk edit foto, untuk edit video, juga untuk berbagai macam pekerjaan yang lainnya yang memang membutuhkan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, oke lanjut, itu tadi sekedar masukan buat rekan-rekan kenapa Apple memproduksi 2 tipe MacBook, yaitu MacBook Pro dan MacBook Air. Nah, tadi untuk perbandingan ya buat rekan-rekan yang mau beli MacBook. Untuk yang selanjutnya, ketika rekan-rekan bingung mau menentukan mau pilih MacBook Pro atau MacBook Air yang akan rekan-rekan beli untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Nah, ketika rekan-rekan mau beli MacBook, itu sesuaikan dengan jenis pekerjaan atau profesi atau juga kebutuhan dari rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mau beli MacBook ini untuk apa? Misalnya rekan-rekan mau beli MacBook itu untuk editing, untuk edit video, untuk edit foto, atau untuk mendesain bangunan, atau juga desain baju. Atau rekan-rekan mau beli MacBook itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, itu yang saya jelaskan tadi. Misalnya pekerjaan kantor, atau untuk tugas-tugas kuliah, atau juga tugas-tugas sekolah. Ini yang tidak terlalu membutuhkan aplikasi-aplikasi berat. Jadi sebelum rekan-rekan menentukan pilihan nih mau pilih MacBook yang mana, rekan-rekan harus tahu dulu ini mau beli MacBook buat apa. Nah kalau rekan-rekan mau beli MacBook itu diperuntukkan untuk mengerjakan pekerjaan yang memang menggunakan aplikasi berat seperti ada di Photoshop, ada di Premiere, SketchUp, Arsip, atau berbagai macam aplikasi berat yang lainnya. Oke ya rekan-rekan pilih MacBook Pro karena memang Apple sengaja memproduksi itu MacBook Pro ini untuk digunakan untuk jenis pekerjaan-pekerjaan yang memang menggunakan aplikasi-aplikasi berat tadi. Nah, kalau rekan-rekan mau beli MacBook itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan perkantoran, buat laporan bisnis, atau juga untuk rekap laporan, atau juga untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau juga tugas kuliah, atau hanya untuk presentasi dengan klien, itu yang nggak membutuhkan aplikasi berat, dan rekan-rekan perlu MacBook yang saat dibawa itu nggak berat, ya ringan, itu ya rekan-rekan pilih MacBook Air. Rekan-rekan pilih MacBook Air yang memang sengaja diproduksi oleh Apple dan diperuntukkan untuk mereka-mereka yang menggunakan MacBook tapi tidak menggunakan aplikasi-aplikasi berat di MacBook untuk menggunakan aktivitas pekerjaannya. Itu ya bisa pilih MacBook Air. Atau juga nih rekan-rekan mau beli MacBook biar rekan-rekan bisa menggunakan MacBook tersebut untuk mengerjakan pekerjaan atau juga tugas dari sekolah, tugas kuliah, itu bisa menggunakan aplikasi berat atau juga bisa menggunakan MacBook tersebut dengan menggunakan aplikasi ringan. Nah kalau rekan-rekan mau pilih kedua-duanya itu ya kalau saran saya pilih MacBook Pro. Memang untuk masalah berat itu lebih berat MacBook Pro dibanding dengan MacBook Air.
Oke, selanjutnya sebelum rekan-rekan beli MacBook atau rekan-rekan ini masih bingung, rekan-rekan tahu nih tipe MacBook mana yang mau dibeli nih. Nah, misalnya rekan-rekan mau beli MacBook Pro, juga rekan-rekan mau beli MacBook Air. Itu setelah tahu tipe MacBook mana yang mau dibeli, yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan, cari informasi tentang performa dari masing-masing tipe atau model MacBook. Itu tadi untuk MacBook Pro dan MacBook Air. Informasi itu prosesornya berapa, untuk RAM-nya berapa, itu ketahanan untuk baterainya itu bisa digunakan berapa jam, itu harus cari informasi. Nah, untuk informasi seperti yang tadi saya sebutkan itu rekan-rekan bisa langsung datang mengunjungi webnya Apple atau juga rekan browsing di dunia maya ya di internet untuk cari informasi mengenai MacBook yang jadi pilihan rekan-rekan. Cari informasinya ya, kalau untuk informasi itu ada banyak ya di internet ya, tadi langsung dari web Apple-nya atau juga website di luar Apple. Kalau untuk keterangan tadi untuk MacBook Pro apa misalnya, tahun berapa, yang berapaan, untuk prosesornya berapa, untuk RAM-nya berapa, kapasitas harddisknya, storage-nya atau penyimpanannya itu berapa, itu rekan-rekan cari tahu. Itu juga biar rekan-rekan nggak salah beli nantinya. Jadi rekan-rekan harus cari tahu nih, cari informasi mengenai MacBook yang akan rekan-rekan beli. Itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Rekan-rekan bisa cari tahu di internet. Nah, ini bisa jadi bahan perbandingan buat rekan-rekan untuk menentukan pilihan MacBook mana yang mau dibeli. Mau pilih MacBook Pro atau juga MacBook Air. Terus setelah tadi rekan-rekan tahu mau beli MacBook ini untuk apa, apakah hanya untuk pekerjaan ringan atau pekerjaan berat. Misalnya rekan-rekan mau beli MacBook yang second, nah itu untuk tipsnya apa yang harus rekan-rekan perhatikan ketika mau beli MacBook second. Itu udah ada unggah di konten saya di YouTube itu dengan judul tips dan trik beli MacBook second atau MacBook bekas. Rekan-rekan bisa tonton di channel saya apa aja yang harus rekan-rekan lakukan ketika rekan-rekan mau beli MacBook second ya, biar rekan-rekan juga bisa mendapatkan MacBook yang sesuai dengan keinginan rekan-rekan, bukan hanya speknya. Rekan-rekan juga bisa tahu kelemahan-kelemahannya apa. Kalau di situ ada saya tampilkan poin-poinnya. Tadi ya, salah satu cara yang harus rekan-rekan lakukan ketika mau beli MacBook itu cari informasi mengenai MacBook yang rekan-rekan beli. Rekan-rekan udah bisa menentukan pilihannya. Aku mau beli MacBook buat editing misalnya, untuk mengerjakan pekerjaan yang menggunakan aplikasi berat. Itu dan nentuin situ, tapi rekan-rekan juga harus cari tahu informasi mengenai MacBook karena masing-masing tipe MacBook ini baik yang Pro maupun yang Air itu masing-masing tipe atau masing-masing model ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Misalnya untuk RAM-nya berapa, harddisknya berapa. Ya itu juga berkaitan juga dengan harganya. Misalnya yang MacBook Pro Taskbar yang 128 untuk penyimpanannya, RAM-nya 4GB itu harganya berapa. Juga dengan RAM yang 8GB untuk penyimpanannya 512 itu harganya beda lagi. Jadi situ rekan-rekan bisa melihat spesifikasi teknis dari MacBook tersebut, itu untuk resolusinya bagaimana, apa aja fitur-fitur yang ada di MacBook tersebut. Misalnya untuk port USB-nya masih ada enggak, ada itu adapter apakah menggunakan 2 atau satu atau juga USB-C atau Type-C, itu beda untuk itu. Nah, kalau untuk tipe MacBook yang baru ini kan untuk port USB udah nggak ada, beda dengan tipe MacBook yang lama. Jadi yang ada di situ hanya port USB-C untuk kita isi ulang gaya baterai atau juga untuk menghubungkan MacBook dengan external disk dengan menggunakan kabel USB-C ya. Itu untuk port HDMI-nya udah nggak ada, tapi untuk port sound dan dengerin musik dengan menggunakan handset itu masih ada. Nah, itu selanjutnya itu untuk ketahanan baterainya. Masing-masing tipe MacBook beda-beda, ada yang 9 jam, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam. MacBook Air M2 itu untuk kekuatan baterainya itu sampai 18 jam. Nah, itu kembali lagi nih, untuk ketahanan baterainya itu tergantung dengan penggunaan MacBook. Itu untuk yang selanjutnya perbedaan desain untuk kedua tipe MacBook ini. Nah, kalau secara fisik tampilan casing dari masing-masing MacBook ini hampir nggak ada perbedaan yang menonjol sekali atau mencolok sekali. Itu hampir nggak ada perbedaannya ya, sama-sama premium, elegan, ya kesan mewah untuk masing-masing tipe MacBook ini. Paling perbedaannya itu kalau untuk tipe MacBook yang lama, baik itu MacBook Pro atau juga MacBook Air, untuk lampu backdrop di belakang LCD itu untuk lampu logo Apple itu masih nyala. Tapi kalau MacBook yang terbaru, baik yang Pro maupun yang Air, itu untuk lampu backdrop LCD, yaitu logo Apple-nya itu udah nggak nyala, udah dihilangin. Dan itu tampilan grafis. Untuk MacBook Pro dan MacBook Air itu sama-sama portable. Yang membedakan itu cuma dari segi ukuran MacBook. Nah, kalau untuk MacBook Air tipe yang lama itu ada yang 11 in, itu
yang 13 in. Itu untuk MacBook Pro-nya ada yang 13, ada yang 15. Untuk tipe yang sekarang itu untuk MacBook Air yang 11 in udah nggak ada. Ada yang cuma dari 13 untuk MacBook Air-nya ya, ada yang 13 in. Itu untuk MacBook Pro-nya itu mulai dari 13 sampai 16 in. Itu untuk perbedaannya nggak ada. Nah, ruang penyimpanan harddisk tadi udah kita singgung ya. Untuk harddisknya ada yang 128, ada 256, yaitu ada 512 masing-masing. Ini beda. Iya, rekan-rekan lihat juga nih kalau mobil itu berapa giga. Ya biar rekan-rekan punya harddisk yang cukup banyak gigabyte-nya, sehingga untuk performa dari MacBook itu bisa lebih bagus. Kalau untuk yang 128 itu setelah di sistem ya mepet, nggak bisa nyimpen data di situ. Untuk yang 128, kalau untuk yang 256 masih bisa lah dikit-dikit nyimpen data. Nah, kalau untuk yang 512 ya lumayan ya. Masalahnya di harga ya, kembali lagi ke budget. Nah, yang untuk yang terakhir itu ya soal harga. Tuh, harga dari unit MacBook ini baik yang baru yaitu untuk yang second. Kembali lagi nih kepada rekan-rekan, mau beli MacBook juga harus disesuaikan dengan isi kantong atau budget yang dimiliki oleh rekan-rekan, baik untuk beli MacBook yang second atau juga untuk beli MacBook yang baru. Oke, buat rekan-rekan itu tadi tips dan tutorial dari saya. Tapi juga saran nih buat rekan-rekan yang masih galau, masih bingung, masih pusing mau beli tipe MacBook yang mana yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Kenapa saya bahas masalah ini? Karena ternyata masih banyak yang belum tahu yang mau beli MacBook itu yang dipilih yang apa dan ini penggunaannya buat apa. Itu masih ada yang salah pilih. Udah beli ternyata salah. Tujuannya adalah untuk menunjang pekerjaan rekan-rekan untuk editing. Itu yang dibeli MacBook Air untuk prosesor udah beda ya. Otomatis itu untuk kecepatannya udah beda. Itu jadi apa? Alasan saya membahas permasalahan ini. Biar rekan-rekan itu bisa beli MacBook sesuai dengan yang diinginkan oleh rekan-rekan dan juga untuk kualitas atau MacBook yang rekan-rekan beli ini sesuai juga dengan yang rekan-rekan butuhkan. Oke ya, rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review, tips dan juga tutorial dari saya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Buat rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo subscribe ya. Oke, buat rekan semuanya, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini ya. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS, biar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.